Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Agustina SPD, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan laksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, pengaruh pembiasaan budaya positif melalui kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun terhadap pengembangan sikap sosial siswa. Latar belakang. Di zaman sekarang ini, fenomena krisis karakter semakin banyak bermunculan dan semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari generasi muda mengikuti tren yang ada saat ini. Kemajuan teknologi yang sangat besar memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan karakter peserta didik. Untuk itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif pada anak di lingkungan sekolah, agar mereka kelak dapat memfilter dampak negatif yang ada di lingkungan sekolah. Budaya positif yang ada di lingkungan sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang berdasarkan dengan nilai-nilai yang dianut di sekolah. Budaya positif itu berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak. Dalam hal ini, kodrat alam dan kodrat zaman, serta keberpihakan kepada anak. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Deskripsi aksi nyata. Aksi nyata yang saya terapkan adalah menerapkan budaya positif 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada siswa. Sehingga penerapan budaya positif ini bisa dilakukan bersama-sama dengan rekan-rekan guru lainnya. Saya juga mengimbaskan dengan rekan guru di sekolah dengan pertama kali saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan kemudian dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Mengingat pentingnya budaya positif diterapkan di sekolah, maka saya berusaha untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagai implementasi, maka saya membuat komunitas guru pada rumpun MIPA sebagai salah satu sarana untuk memudahkan komunikasi tentang budaya positif. Di samping itu, komunitas ini mempermudah saya sebagai guru penggerak untuk menjelaskan tentang visi guru penggerak yang saya buat adalah untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri dan kreatif serta memiliki inovasi dalam pembelajaran. Tolak ukur dari budaya positif ini adalah mewujudkan siswa yang memiliki karakter nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk budaya positif di sekolah. Lini masa tindakan budaya positif yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Untuk kelancaran aksi nyata yang dilakukan, saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya adalah dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, murid, orang tua, dan wakasek kesiswaan serta sarana dan prasarana. Ini adalah salah satu sosialisasi dengan kepala sekolah. Kegiatan sosialisasi dengan rekan guru mengenai budaya positif. Kegiatan sosialisasi dengan rekan guru mengenai budaya positif. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, saya hari ini akan melaksanakan aksi nyata dari tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Kali ini saya akan menyampaikan pengaruh pembiasaan budaya positif melalui kegiatan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, dan sopan santun untuk terhadap pengembangan sikap sosial siswa. Baik, latar belakang yang saya ambil, kenapa saya mengambil masalah ini? Karena kita lihat di zaman sekarang ini bahwa krisis karakter semakin banyak bermunculan dan semakin
tapi mengkhawatirkan. Jadi karena hal ini akan mengakibatkan degradasi moral, ya. Kemudian kemajuan teknologi juga sangat pesat dan dampaknya sangat luar biasa bagi anak-anak. Nah, itu kita perlu menerapkan kembali budaya positif pada anak di lingkungan sekolah. Budaya positif yang ada di lingkungan sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan prinsip dasar yang tinggi dan berkembang berdasarkan nilai-nilai yang dianut di sekolah. Nah, budaya positif itu sendiri berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah disepakati bersama dan dijalankan oleh warga sekolah, baik itu siswa maupun guru. Ya, silakan. Nah, kemudian upaya dalam menanamkan budaya positif di sekolah, guru itu memiliki peran yang sangat sentral. Jadi bagaimana guru bisa menuntun siswa untuk mengubah sikap dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, makanya peran guru itu sangat luar biasa dan kerjasamanya dengan semua elemen yang ada di sekolah. Aksi nyata yang saya terapkan di sini adalah pembiasaan bagaimana kita melihat pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Misalkan ketika anak mulai masuk ke lingkungan sekolah, maka kita berusaha atau anak berusaha untuk menyapa seluruh staf atau seluruh orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, baik itu guru, OB, security, atau staf lainnya. Maka pengembangan budaya positif ini dimulai dari mereka masuk ke lingkungan sekolah. Kemudian juga selain itu saya berusaha mengimbaskan program yang saya lakukan dengan kepala sekolah. Yang pertama, mensosialisasikan kepala sekolah, kemudian saya juga mengimbaskan kepada rekan-rekan guru yang pada hari ini insya Allah melakukan penimbasan bersama dengan saya, dan saya berusaha mengimbaskan juga kepada anak-anak dengan praktek baik. Nah, kemudian juga saya mengimbaskan dengan rekan-rekan guru satu rumpun, yaitu yang sama-sama dengan saya, yaitu MIPA. Saya membuat penimbasan satu rumpun sekolah di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan adalah saya tentunya tidak bisa kerjasama sendiri. Saya butuh dukungan. Aksi nyata ini yaitu yang pertama adalah dari dukungan dari sekolah, dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari rekan-rekan guru, kemudian orang tua murid, selanjutnya dari lokasi kesehatan, sarana dan prasarana. Selanjutnya tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi adalah masih adanya beberapa anak yang tidak menjalankan dan mematuhi atau menjalankan kebiasaan budaya positif ini, ya, 5S ini. Kenapa tidak bisa dijalankan? Karena pembiasaan ini memang sulit, tapi setidaknya dengan adanya dukungan, maka pembiasaan ini akan dilakukan dengan sebaik-baiknya, pelan tapi pasti. Rencana perbaikan di masa yang akan datang, bahwa saya bersama guru-guru, terutama dengan rekan-rekan guru, akan terus berupaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dan menerapkan program 5S ini di lingkungan sekolah. Memposisikan diri sebagai kontrol kita, itu sebagai kontrol. Kemudian yang keduanya, bahwa saya akan terus berusaha berinovasi, ya, dan berkreasi dalam melakukan pembelajaran yang menggunakan dan berpihak pada murid. Jadi membuat suasana kelas menyenangkan, kemudian membuat nyaman anak ketika belajar di sekolah merupakan salah satu tugas kita sebagai guru untuk berinovasi dan mengembangkan suasana budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Baik, itu saja yang saya berikan sebagai aksi nyata pembahasan dari modul 1.4 budaya positif. Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi adalah masih adanya beberapa orang anak yang tidak menjalankan dan mematuhi budaya positif 5S ini. Rencana perbaikan di masa yang akan datang. Yang pertama adalah guru terus berupaya menjalankan keyakinan budaya positif 5S di kelas
dengan memposisikan dirinya sebagai kontrol. Yang kedua, guru berinovasi dan berkreasi dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid dengan berusaha mengembangkan bakat dan minat belajar siswa. Berikut adalah beberapa contoh aksi nyata yang telah dilakukan di sekolah. Contoh manfaat flora dari segi ekonomi. Ya, Pak. Sebagai sumber kegiatan industri seperti kayu mebel dan sumber makanan misalnya di Papua dari pohon sagu. Iya, kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Noviantika sebagai perwakilan dari guru mata pelajaran kimia. Saya ingin melakukan testimoni terhadap kegiatan pembiasaan budaya positif 5S oleh rekan sejawat saya, Ibu Nita Agustina. Menurut saya kegiatan pembudayaan ini sangat efektif untuk membuat cair suasana, karena ketika kita membiasakan untuk salam, sapa, kita akan semakin akrab. Siswa juga jadi semakin hormat kepada gurunya karena kita terbiasa berinteraksi. Dan itu juga jadinya membentuk lingkungan positif untuk anak-anak belajar di sekolah. Jadi mereka akan lebih nyaman di sekolah. Dan ini juga akan memberikan pembiasaan positif sehingga jadi bekal mereka ketika mereka di lingkungan yang baru. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kartiko, perwakilan dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya ingin memberikan testimoni mengenai pelaksanaan pembiasaan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang telah disosialisasikan oleh guru kami, yaitu Bu Nita Agustina. Manfaat yang dirasakan dari pembiasaan budaya 5S ini, kami sebagai siswa merasa akrab, sopan, dan lebih hormat kepada guru dan teman. Semoga dengan adanya pembiasaan budaya 5S ini menjadikan kami pribadi yang lebih baik, sopan, dan menyenangkan, dan dapat diterima di halayak umum dimanapun kami berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Ibu Siti Rofikro, orang tua siswa dari Ahmad Nur Alim, kelas 11 IPS 3. Di sini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru itu yang telah membudayakan 5S. Salam, senyum, sopan, santun. Ya, program ini sangat bermanfaat buat anak kami ya. Dengan kegiatan ini mereka jadi lebih santun, lebih sopan dalam berbicara, terbaik kepada guru, kepada orang tua, dan kepada teman-temannya. Dengan program ini diharapkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang mempunyai pribadi yang lebih menyenangkan, lebih disukai oleh teman-temannya, dan bisa berguna untuk kehidupannya selanjutnya. Terima kasih. Demikian pendapat dari saya sebagai selaku orang tua siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatikan tentang kuartil. Kita akan mencoba mencari kuartil ke-1 dan kuartil ke-3. Ya, kemarin kita sudah membahas bagaimana kita mendapatkan nilai-nilai Q1 dan Q3. Ya. Ibu, saya ingin bertanya ya. Untuk mencari letak Q3 itu memakai rumus yang mana ya? Oke, baik. Untuk nilai Q3, kita perhatikan. Kita akan mencari nilai Q3 dari data berkelompok. Jadi Q3 itu letaknya dengan menggunakan 3/4N. 3/4N, misalkan datanya ada 40, maka 3/4N
dikali 40, maka hasilnya adalah 3 dikali 10 sama dengan 30. Oke. Penyebaran data ini materinya ada beberapa. Ada rentang atau jangkauan, kemudian rentang kuartil dan simpangan kuartil. Ibu, Ya. maaf saya di jalan. Oke, boleh. Silakan. Baik ya. Lanjut, materinya adalah bagaimana menentukan angka, kemudian pagar dalam dan pagar luar. Nah, Itulah aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.